Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Som Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar baik untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan, tentunya dengan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kaisam akan berbagi satu kisah ya, kasus viral yang ada di Indonesia ya. Ini Yuvita. Ini adalah korbannya 29 tahun. Ternyata dia pacaran ya. Memang kalau misalkan kita sudah di usia dewasa tuh kadang kita nggak mau diganggu sama keluarga ya. Kita ngomong sama keluarga kalau jangan cari saya gitu kan, saya udah besar. Apalagi sama halnya di Hong Kong ya, kita menghilang dari keluarga juga kita merasa bahwa kita sudah dewasa. Padahal komunikasi itu penting banget guys ya. Bagaimanapun tidak ada yang namanya mantan orang tua. Apalagi kita kalau misalkan sudah mau disebut dewasa, maka harusnya kita bisa tahu kewajiban kita sebagai anak apa saat kita sudah bekerja ya, yaitu yang memberi nafkah kepada orang tua. Jadi ini kasus Yuvita ini menarik perhatian kayak Tisam karena banyak perempuan-perempuan yang cantik dari lahir yang ada di Hong Kong juga ya kan. Kadang hanya sekedar pulang cuti ketemu pacarnya, lebih milih ketemu pacarnya daripada ketemu keluarganya gitu kan. Ini menjadikan kita berhati-hati guys, karena foto yang tersebar laki-lakinya itu udah ganteng banget gitu guys, padahal aslinya begini coba. Jadi foto di media sosial tuh begini, si cowoknya aslinya begini ya kan. Cuma karena wanita itu kan gampang dibikin nyaman ya guys ya, jadi ya dijalani saja gitu kan. Aduh ampun, ini kan menipu banget gitu guys. Dari sini ini banyak korban guys yang berjatuhan. Ini udah terlalu banyak korban guys. Sekarang pelakunya ini yang namanya Taufik Hidayat sedang DPO ya guys ya, sedang pencarian. Kok bisa ya Yuvita ini tidak diketahui? Bahkan ini bibirnya udah nggak ada ya kan, matanya udah nggak bisa lihat, bahkan kedua matanya ini sulit untuk diselamatkan. Padahal dia ini diisolasi sama pacarnya itu masih di sekitaran Bandung, karena Yuvita ini aslinya juga orang Bandung ya. Dia diisolasi di Cilenyi di salah satu indekos di situ guys. Ampun. Nih Kaisam cuma kasih beberapa ini aja ya, kasih sedikit gambaran mukanya si Yuvita ini sampai segini guys. Yang tadinya cantik gitu kan, berhijab karena laki-laki yang salah, jadinya begitu. Nah ini guys, nah ini kalau mode AI-nya kayak gini nih. Mode filternya begini. Aslinya cowoknya nggak kayak gini ya, ini korbannya Yuvita ini. Sekarang Yuvita sudah ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya, sudah diselamatkan. Ini kenapa sih kok bisa Yuvita ini bisa diselamatkan guys? Dan kenapa laki-laki ini kok sampai tidak ketahuan begitu-begitu? Ini adalah modus laki-laki yang termasuknya sudah psikopat ya guys ya. Karena apa? Karena biasanya kalau misalkan kita sudah sakiti gitu guys ya, apalagi ada cedera gitu, harusnya kan kita sebagai wanita tuh kabur ya. Kadang untuk melemahkan kita tuh laki-laki ini tuh nyerangnya itu kaki guys, supaya kita nih nggak bisa kabur. Kalau kakinya luka itu kan kita nggak bisa kabur. Nah ini buat kalian hati-hati gitu kan ya, jangan mau dibawa ke kosan nih ya. Aduh, ketemu laki-laki yang salah ini bahaya. Aduh. Oke, jadi Yuvita ini guys kenal sama laki-laki yang namanya Taufik Hidayat ya, karena DPO ya kita sebut aja namanya Taufik Hidayat. Jadi Taufik Hidayat itu sekarang umurnya 30 tahun. Jadi saat pergi sama Yuvita otomatis ya sekitar 27 ya. Sekarang Yuvita umurnya 29 tahun. Masih muda banget. Masa iya sih masa muda diserahkan kayak gitu aja ya. Jadi Yuvita sama Taufik ini ketemu di salah satu konser di 2023 guys. Nah saat Yuvita ini ketemu ya kan dari media sosial, ketemu langsung, nyaman ya, gampang banget dibuat nyaman gitu kan. Karena memang dari banyaknya korbannya si Taufik ini, ternyata saat di show up ini ternyata banyak korbannya juga. Dan modusnya sama, dibikin nyaman dulu, ketemu, diajak pacaran, akhirnya psikonya itu muncul. Nah, si Yuvita ini pernah mengenalkan Taufik ke keluarganya guys. Nah, setelah dikenalkan, Yuvita ini dipindahkan tugas kerja di Majalengka atau di mana gitu guys. Nah, setelah itu menghilang. Nah, handphonenya Yuvita ini masih aktif. Jadi keluarga ini bukan tidak mencari, keluarga ini mencari saat kehilangan. 4 bulan aja kakaknya itu show up ya di media sosial gitu, mencari keberadaan adiknya.
Saat show up, ini terpantau ya medianya oleh mereka gitu guys. Dimana dari handphonenya Yovita ini mengabarkan keluarga bahwa udah nggak usah dicari gitu. Saya ini udah kerja, udah gede. Dan mengabarkan bahwa Yovita ini bekerja di Jakarta. Nah, karena ada perkataan seperti itu ya kan, jadi keluarga menganggap bahwa Yovita ini menghilang atau menghilangkan diri dari keluarga. Dan selama ini nomornya Yovitanya itu aktif guys, cuma dikendalikan oleh si laki-laki ini. Nah, singkat cerita nih guys, di 3 tahun baru keungkap kalau Yovita ini kesakitan ya, dan kecurigaan ibu kos ini kenapa nggak pernah keluar ya kan, dan kadang sering ada suara merintih kesakitan kayak gitu. Akhirnya ibu kos ini memberanikan diri untuk datanglah ke kosan guys, dan ternyata di sana terdapat Yovita dan langsung dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Ternyata identitas ini terdetek, yaitu Yovita yang dicari sama keluarganya yang menghilang 3 tahun sudah. Nah, si Taufiknya ini kabur guys, DPO. Nah, setelah itu ada pesan gaib yang diterima oleh pihak keluarga yang menyatakan bahwa Yovita ini ada di rumah sakit Hasan Sadikin guys. Nah itu ya, siapa yang mengirim? Ya mengirimnya adalah ya Taufik Hidayat ini. Ngeri ya. Nah ini guys, mukanya tuh begini di media sosial, pantesan aja kalian itu ya kelepek-kelepek gitu kan. Nih di media sosial tuh mukanya kayak gini. Aslinya, Kaisam kasih tahu lagi, aslinya begini besti. Nih Taufik Hidayat nih. Ini DPO ya, barangkali kalian kenal, silakan hubungi kepolisian terdekat ya. 30 tahun. Psiko gila. Terus saat konten kreator ini menaikkan kasusnya, ini banyak korban yang speak up ya. Nih, salah satu korbannya begini guys. Dia memang jahat, dia bagus banget cara nge-treat ceweknya, dia pinter ngomong, dia dulu pas kenal sama aku aslinya gendut, dia bertato di punggungnya. Saya juga korban dia yang susah melawan. Ketika saya mendengar berita ini, ya Allah, saya sakit banget hatinya. Korban satu guys, speak up. Korban kedua speak up. Assalamualaikum kak, aku mau cerita tapi jujur takut banget trauma. Aku pernah kenal orang ini secara tidak sengaja ya kan. Kenal di FB, terus dia main, kebetulan dia tetangga desa gitu kan. Saat main si Taufik Hidayat ini minta ke WC katanya, karena si cewek ini merasa bahwa baru kenal kok begitu ya, jadi disuruhlah kencing di musola ya kan, di situ di dekat rumahnya itu ada musola. Terus udah gitu Taufik Hidayat langsung marah, masa iya gitulah kan. Akhirnya beberapa hari dia minta jadi cowok aku gitu kan, tapi aku tolak ya kan. Cuma dia sudah terdetek amarahnya kepancing ya. Terus juga ada lagi nih, dulu saya dibegitukan ya di sebuah penginapan di Garut. Terus saya dipaksa harus mengikuti mainan ya begitu 18+ ya, semaunya dia. Tanpa saya dikasih makan dan minum. Terus pas pulang di jalan saya lapar minta beli cuanki. Ya beli cuanki ya pakai duit saya sendiri. Terus terakhir pas saya nggak gubris WA, dia anjing-anjingin aku gitu kan, dikatain sama dia udah diboboin gitu kan ya. Terus kita suruh beli makan sendiri, laki-laki model macam apa. Yang jadi permasalahan, kenapa sih wanitanya mau banget gitu kan ya, laki-laki kayak gini gitu kan. Saya juga korban 3 tahun lalu sebelum dia bersama teteh korban yang sekarang. Aduh, kok bisa ya. Nih aslinya nih Taufik Hidayat nih. Aduh, nih kira-kira kalian kepancing nggak? Nah kalau misalkan wanitanya alone gitu guys ya suka-suka aja gitu kan ya. Yang penting apalagi dibikin nyaman ya kan, dibikin ada terus untuk kita gitu kan. Seakan dunia semua ngontrak. Cuma dia aja yang hidup gitu kan. Kan gitu kan. Nah ini adeknya ya. Adeknya Yovita ya, saat menunjukkan foto si Yovitanya sekarang itu posisinya matanya udah ada Kaisam gambarnya ya, sampai Kaisam nggak tega, Kaisam gambarin aja nih Taufik Hidayat ya, bajirut sih memang. Wanita berinisial diduga menjadi korban ya kan penganiayaan pria yang mengaku sebagai suaminya di rumah indekos ya kan, rumah biasa kos-kosan itu ngakunya suaminya ya kan. Saat ditanya KTP ngomongnya hilang. Penjaga kos mengatakan pasangan tersebut mulai menampilkan dari 9 Maret 2026
Jadi memang disekapnya tuh pindah-pindah guys ya. Ini di Bandung ini, di Cileunyi ini dari mulai Maret 2026. Maret, April, Mei, Juni. Sekarang berarti 4 bulan. Saat pertama kali datang, pria yang dikenal dengan nama Taufik itu mengaku sebagai suami korban. Menurut Resa, sejak awal kondisi korban sudah memprihatinkan. Korban disebut datang dalam keadaan tidak mampu berjalan. Oh, jadi sudah nggak bisa berjalan. Ya memang kalau misalkan laki-laki posesif seperti itu, biasanya dia itu melemahkan bagian kaki kita dulu guys, untuk mengantisipasi supaya tidak kabur. Nah setelah itu saat dia amarahnya ya melampiaskan ke kita, bakbuk. Kata kakak Yuvitanya sih pernah pakai belakangnya golok gitu guys, pernah pakai kursi gitu. Ih, ngeri sampai merinding guys. Maksudnya kalau kayak gitu yang ngesot aja sih ya, teriak ya. Nah yang kedua, apa yang ditutup? Mulut, ya kan. Jadi dari kaki, mulut, supaya dia benar-benar tidak berdaya. Tahu orang-orang kayak gini tuh biasanya tuh kepuasan gitu guys. Jadi dia itu tidak ada motif untuk membun ya, tapi dia itu kayaknya puas gitu ngelihat kita kesakitan seperti itu. Namanya psiko ya, psikopat. Nah biasanya kenapa sih perempuan tuh nggak sedari awal waktu dia pertama kali itu ya dilakukan begitu gitu kan, kenapa nggak teriak kabur atau apa? Biasanya tuh mereka itu menjalani hubungan yang toksik guys. Saat si perempuan ini pengen melepaskan diri gitu kan, nah si laki-laki ini membual gitu kan, saya tidak akan mengulangi lagi, saya sayang banget sama kamu, jangan tinggalin saya kalau nggak ada kamu gimana hidup saya. Nah ini adalah hubungan yang toksik guys. Cuma di sini pinternya kita sebagai perempuan, kalau misalkan kita sudah sakit gitu kan, ya udah jangan dijalani lagi, jangan ada kesempatan kedua, udah di end. Kamu enak aja, emangnya saya ini karung beras bisa dipukul-pukul gitu kan. Harusnya kan kita perempuan punya harga diri ya. Lagi-lagi mungkin Yuvita pada saat itu ya memberikan kesempatan. Inilah kekurangannya perempuan gitu guys, cantik tapi otaknya didengkul gitu kan. Kita udah logikanya udah disakitin gitu kan, kok masih kasih kesempatan lagi. Ya ini sebenarnya salah kita sih sebagai perempuan ya, ya kan. Andai saja kita nggak lemah gitu kan, bisa berdiri di kaki kita sendiri ya, laki-laki kayak gitu mah skip aja, ditiup aja. Apalagi pelit, nggak pernah modal, aduh, harta udah habis ya kan, badan udah remuk. Bayangin aja, mulut udah nggak ada, kaki udah nggak bisa jalan, mata habis semua. Ini panca inderanya kan diambil semua ini. Bener-bener ini topik ya, Taufik Hidayat ini. Semoga aja ya dalam beberapa hari ini kepolisian Indonesia sih sergap ya, amin. Coba gimana wanita Indonesia tidak lepek-lepek, ini udah kayak scammer nipuin kita gitu kan. Cuma modusnya ya ketemu langsung gitu. Aduh. Nah ini kamar kosnya ya. Kamar kosnya tuh udah kayak creepy banget tau guys kamar kosnya. Nah. Tuh. Di sini. Coba kalian bayangin ya, minta tolong sama siapa gitu kan. Udah di pojok sendiri kos-kosannya ini. Serem banget ya kos-kosannya guys. Indonesia kos-kosannya serem banget. Nah nih di kamar ini nih Yuvita diisolasi sama pacarnya. Udah paling pojok banget ya. Diduga mengetahui dan menyembunyikan korban. YTR. Oh Yuvita ini begini guys. Yuvita ini begini mukanya. Gembleng, aduh, bohai, gemoy. Nah Taufik Hidayat nih. Ini aslinya nggak gitu guys mukanya. Diduga tahu ini menyembunyikan korban ya, namanya Taufik kali. Ini pelaku utama. Ini bibirnya udah sampai kayak gini tuh yang di atas tuh. Mengerikan. Kondisi saat ditemukan ya guys ya, luka di wajah, kepala, dan bagian tubuh. Ya kan, ini matanya nggak bisa lihat, kesulitan berjalan, diduga ya berulang kali ya. Barang berharga milik korban dilaporkan hilang. Iya, menguasai aset ya, ada motif ekonomi juga. Pertanyaan yang masih belum
terjawab. Di mana korban berada selama 3 tahun? Ya pasti pindah-pindah kos ya. Apakah benar korban diisolasi oleh terduga ya dalam 3 tahun? Ya itu makanya nanti kita akan lihat ya. Siapa yang mengantar korban ke rumah sakit? Ya pastinya itu tadi ibu kos ya. Dari versi berita si ibu kos ya yang mencurigai gitu guys. Tapi dari versi keluarga tiba-tiba ada pesan gaib yang menyatakan bahwa Yovita ada di rumah sakit. Otomatis kemungkinan ya pelaku sendiri yang nganterin ke rumah sakit gitu guys. Siapa pengirim pesan yang memberitahu ke keluarga? Nah itu ya. Jadi ya itu tadi versi keluarga itu Yovita tuh sudah ada di rumah sakit. Diduganya Yovita itu dibawa oleh pelaku. Tapi berita di luar bahwa ibu kosnya yang menemukan. Nah ini masih teka-teki ya. Terjeratnya ya, penyekapan, luka berat, pokoknya intinya pasal berlapis guys. Nah, buat kalian perempuan ya di luar sana, belajar dari kasusnya Yovita kayak gini. Yang pertama, kita memang sudah dewasa, tapi kekuatan kita sebagai wanita itu selalu kalah tenaganya dengan laki-laki. Ya semuanya pasangan masih muda ya guys ya. Kita juga 29 tahun, harusnya kita tuh udah tinggal kerja gitu kan. Ya kalau menikah ya carilah laki-laki yang bisa menghargai kita sebagai wanita gitu kan. Ya ketemu sama keluarganya, yang lebih mendekatkan diri ke keluarganya, bukan malah membawa kita asing dengan keluarga kita. Apalagi kita sudah diajak kos-kosan, misalkan di hidup bareng atau apa gitu kan, ya kita juga hati-hati kan awal mula seperti itu kan kita bisa menilai ya laki-laki temperamen atau enggak gitu kan. Kalau misalkan memang sekalinya kamu ditoel, udah guys nggak ada ampun, udah skip aja deh laki-laki kayak gitu ya, daripada kamu dicoba bertahan lagi. Kadang kan perempuan itu bodoh ya menurut Kaisam ya. Sudah dibegitukan tapi memberikan kesempatan lagi dan lagi gitu kan. Ini kan yang menjadikan kejahatan itu terus berulang sebenarnya. Kalau perempuan itu punya prinsip dan punya sikap sedari awal ya kan, sekalinya kamu noel ya wis kabur ya. Jangan sampai kamu seperti Yovita yang kakinya itu nggak bisa jalan, matanya ditutup, mulutnya biar nggak teriak gitu kan. Mau hidupmu untuk laki-laki seperti itu. Kalau Kaisam sih nggak mau ya, maaf di atas kita kaki masih bisa berdiri sendiri gitu kan. Ya udah, banyak kok laki-laki di luar sana, bener nggak? Nah itu kadang kekurangan mama tua kaplak, kekurangan wanita cantik dari lahir itu kan ya. Itu tuh selalu memberikan ya mudah-mudahan saja berubah. Alah preketek ya menurut Kaisam sih. Wis nggak ada ampun kalau udah masalah dicoel-coel gitu wis. Kalau itunya sih Kaisam, kalau 18. Nah itu mah urusan kamu ya kan. Yang penting kalau misalkan udah menyangkut tentang nyawa kita ya maaf gitu kan. Nyawa kita nggak ada di toko etalase, bener gak? Sayang skincare kita gitu, bener gak? Nah iya makanya kalau misalkan kita udah tahu nih laki-laki dari model kayak gini udah pelit, udah putusin aja bes. Serius deh. Nah itu mungkin yang bisa Kaisam update kasusnya Yovita. Nanti kita akan update lagi kalau misalkan si Taufik Hidayat ini ketemu. Ya mudah-mudahan aja sih Taufik Hidayat besok bisa ditangkap ya. Masa ya polisi Indonesia nggak bisa nangkap. Nah buat kita hati-hati. Mungkin itu yang bisa Kaisam share. Dan kalau misalnya memang kamu salah satu korbannya ya kan, salah satu korban laki-laki yang seperti ini, jangan sungkan untuk melapor ke kepolisian. Oke, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.